Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Isnainingsi dengan NIM 632207775. Saya di sini akan membahas kasus korupsi dari PT Asabri. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu PT Asabri. PT Asabri itu adalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut Asabri, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971. Asabri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan. Di sini saya akan membahas dua kasus dari PT Asabri tersebut. Yang pertama, terdapat manipulasi harga saham yang dilakukan untuk memperlihatkan kinerja portofolio PT Asabri seolah-olah baik. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam pelaporan keuangan terkait penilaian aset saham. Yang kedua adalah aliran dana korupsi sebesar 22,78 triliun yang merugikan negara juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan terkait pengelolaan dana investasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan audit internal dalam perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selanjutnya, ada modus operandi. Modus operandi yang dilakukan dalam kasus korupsi ini terbilang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Para pelaku memanfaatkan celah dalam regulasi dan kelemahan sistem pengawasan di Asabri untuk melakukan aksinya. Salah satu modus yang paling disorot adalah skema pembelian saham dan reksadana fiktif. Beberapa modus operandi yang dilakukan itu yang pertama, membeli saham dan reksadana fiktif. PT Asabri membeli saham dan reksadana yang tidak benar-benar ada sehingga merugikan negara triliunan rupiah. Yang kedua, memanipulasi harga saham. Harga saham dimanipulasi agar terlihat lebih tinggi dari nilai sebenarnya, sehingga PT Asabri mengalami kerugian saat membeli saham tersebut. Yang ketiga, melakukan transaksi investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Asabri. Asabri melakukan investasi pada aset-aset yang beresiko tinggi, padahal profil risikonya adalah konservatif. Hal ini mengakibatkan Asabri mengalami kerugian yang signifikan saat nilai aset-aset tersebut turun. Yang keempat, ada menyewakan reksadana kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Asabri. Asabri menyewakan reksadananya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Asabri sehingga merugikan Asabri. Selanjutnya di sini ada para terdakwanya. Yang pertama ada Beni Jokro Saputro, dihukum pidana penjara seumur hidup dan diwajibkan membayar denda 10 triliun. Yang kedua ada Letjen Purna Soni Wijaja, dihukum pidana penjara selama 10 tahun dan diwajibkan membayar denda 500 juta. Yang ketiga ada Maijan Purna Adam Rahmat Damiri, dihukum pidana penjara selama 8 tahun dan diwajibkan membayar denda 500 juta. Yang keempat ada Heru Hidayat, dihukum pidana penjara selama 10 tahun dan diwajibkan membayar denda 100 juta. Yang terakhir ada Srianto, dihukum pidana penjara selama 6 tahun dan diwajibkan membayar denda 100 juta. Dan mereka diwajibkan untuk mengganti rugi senilai 22,78 triliun. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kasus korupsi Asabri ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja, termasuk di BUMN yang seharusnya dikelola dengan profesional dan akuntabel. Kasus korupsi Asabri ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk terus berusaha mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.